Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraton teman-teman, jumpa lagi dengan kita di Marvel dan Arif TV. Kita akan membuat konten yang ketiga teman-teman, yaitu terkait dengan Shiba Inu teman-teman. Berita terbaru dari Shiba Inu. Oke teman-teman, untuk konten kita kali ini tetap ya teman-teman, saya ambilkan dari harian YouTube Day karena saya lagi buka YouTube Day memang ini teman-teman. Ya, di sini ada konten tentang Shiba Inu, bahwasanya Shiba Inu bersiap untuk putaran 2, harga kembali atau harganya turn back ya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini tuliskan dalam gambarnya ini Shiba Inu is warming up atau Shiba Inu sedang melakukan pemanasan. Waduh. Haha, beneran pemanasan atau masih tetap dingin ya teman-teman. Shiba Inu adalah salah satu koin meme paling populer, kembali menjadi berita utama saat kembali bangkit ya teman-teman, menandakan potensi pergerakan harga signifikan putaran kedua. Ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, beberapa saat yang lalu memang ada berita bahwasanya Satoshi Kusama telah melakukan perbaikan jaringan Shibarium ya teman-teman. Ketika pertama kali diluncurkan memang Shibarium telah gagal ya teman-teman, gagal untuk mengantisipasi lonjakan beberapa dompet yang dibentuk ya, lonjakan transaksi yang ada di dalamnya yang berjumlah 2 juta berapa kayak gitu. Pada akhirnya Shibarium pun ngadat ya atau macet, dan saat ini sedang diperbaiki, entah sampai kapan nanti kita akan tunjukkan lagi beritanya ketika memang Shibarium sudah dirilis secara mainnet ya teman-teman. Saat ini Shibarium sedang dalam perbaikan dan sudah diuji coba secara private yang memang sudah lancar teman-teman, tapi mungkin masih belum siap untuk beberapa hal yang lainnya untuk kemudian diluncurkan ke mainnet kayak gitu. Data terbaru menunjukkan Shiba Inu telah menghasilkan keuntungan yang signifikan, naik kembali di atas angka 0,008 pada pembaruan kekinian. Shiba diperkirakan sekitar dari 0,00821. Oke teman-teman, kita coba akan melihat ya teman-teman, kira-kira price chartnya selama 24 jam bagaimana. Ini selama 24 jam teman-teman. Wah, ternyata mengalami kelongsoran teman-teman di sini ya. Setelah mengalami kelongsoran, kalau dibandingkan dengan yang kemarin ya memang ada kenaikan teman-teman ya. Kalau yang kemarin kan 0,0812 seperti yang ada di berita tadi, tapi ini dibandingkan hari ini ya, dibandingkan dengan beberapa chart yang terjadi beberapa jam sebelumnya memang mengalami penurunan teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan beritanya teman-teman. Kebangkitannya sangat signifikan. Enggak signifikan, belum. Saya belum cuan dari sini. Mengingat rally bantuan yang lebih luas terlihat pada koin meme baru-baru ini. Oke, ekosistem Shiba Inu sedang sibuk dengan aktivitas terutama dengan peluncuran Shibarium, solusi penskalaan lapisan layer 2 ya teman-teman dari jaringan Ethereum. Namun peluncuran tersebut bukannya tanpa tantangan. Pada hari pertama lebih dari 1000 ETH terjebak di jembatan atau ngadat atau macet teman-teman, menimbulkan kekhawatiran dan percayaan tentang ketahanan teknis dari proyek ini. Ya, faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi lintasan harga SHIB adalah kaitannya dengan peristiwa pasar yang lebih luas. Banding SEC baru-baru ini terhadap Ripple dan kemenangan berikutnya di mana XRP ditandai sebagai non keamanan memiliki efek riak permainan kata-kata di pasar kripto. Meskipun XRP kehilangan semua keuntungan pasca keputusannya, hal ini menjadikan presiden yang dapat mengaruhi persepsi dan sikap peraturan terhadap mata uang kripto lainnya termasuk koin meme seperti Shiba Inu. Ya, benar teman-teman. Kalau misalkan XRP kalah nanti dibanding yang kedua ini bisa sangat mempengaruhi loh teman-teman di psikologi pasar, terutama kaitannya dengan koin-koin yang ada pada jaringan Ethereum ya teman-teman, koin-koin yang memiliki blockchainnya, koin-koin yang memiliki fundamental, koin-koin yang ada program stakingnya, karena bisa-bisa semua koin yang memiliki program staking itu dianggap sebagai sekuritas kayak gitu teman-teman. Kalau Bitcoin, LTC, BCH atau BCH kayak gitu ya teman-teman, Dogecoin, kemudian apalagi Bitcoin Cash ya, BCH tadi ya, Bitcoin Cash, kemudian Bitcoin SV dan sebagainya, mungkin mereka aman. Tapi bagi koin-koin yang memiliki fundamental yang mana di dalamnya ada program stakingnya, itu jadi tidak aman teman-teman. Ketika nanti dibanding kedua, XRP dikhawatirkan kalah. Hari ini juga sangat berpengaruh kepada pasar SHIB yang membuat investor maju mundur kayak gitu teman-teman. Next, XRP telah menjadi sorotan karena berbagai macam alasan, mulai dari perselisihan hukum dengan SEC hingga kerjaan harga di pasar. Pada data terbaru, XRP diperdagangkan sekitar 0,519 dolar ya. Titik harga ini penting terutama mengingat perjalanan penuh gejolak yang dialami XRP selama beberapa bulan terakhir. Sebentar teman-teman, tak ngisap rokok sebentar.
Oke teman-teman, banding SEC yang akan datang terhadap Ripple adalah momen penting bagi XRP ya yang akan datang, karena seperti yang kita tahu bahwasanya Gary Gensler dan juga SEC-nya masih belum terima dengan keputusan hakim kemarin yang memenangkan XRP ya memenangkan XRP, tapi nggak menang secara mutlak teman-teman. Memang beberapa dari pihak XRP juga dikalahkan karena telah melakukan istilahnya sekuritas terhadap institusi. Tapi untuk pembelian koin XRP di pasar sekunder ya atau exchange kayak gitu tidak dianggap sebagai sekuritas, dan itu sah, dan itu yang membuat XRP bisa dikatakan sebagai pemenang dalam sidang kemarin melawan SEC, di mana XRP ditandai sebagai non keamanan, membawa gelombang optimisme bagi komunitas dan investornya. Harga melonjak karena pasar bereaksi positif terhadap berita tersebut, percaya bahwa hambatan tergolasi atas XRP akhirnya telah hilang. Dan bagi saya sendiri teman-teman, XRP ini nggak mungkin hilang ya teman-teman, nggak mungkin hilang. Kenapa? Ya mungkin bukan nggak mungkin ya, sulit untuk dikatakan bisa hilang teman-teman. Karena apa? Karena memang blockchainnya XRP ini sudah digunakan oleh banyak sekali negara ya. Beberapa negara kecil telah menggunakan XRP ini sebagai istilahnya CBDC atau Central Bank Digital Currency di setiap negara tersebut. Saya agak lupa teman-teman negara apa saja menggunakan XRP, dan itu sudah diuji cobakan beberapa waktu yang lalu teman-teman, entah sampai setahun atau enggak, dan ternyata buktinya juga berhasil teman-teman. XRP ini sudah diadopsi oleh banyak sekali negara ya teman-teman. Oleh karena itu sangat sulit dikatakan kalau misalkan XRP suatu saat akan rakbul. Nggak mungkin lah, hampir tidak mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya orang-orang yang ada di dalam XRP ini adalah orang-orang besar ya teman-teman, para whales, paus, orang-orang yang memang berduit teman-teman, orang-orang beruang kayak gitu, bukan bear ya teman-teman. Orang-orang yang memiliki duit, yang memiliki sumber daya yang luar biasa kayak gitu. Jadi sangat susah lah kalau misalkan XRP-nya mungkin bisa dijadikan rakbul kayak gitu. Atau kalau mungkin XRP istilahnya ditolak di AS ya, atau XRP istilah dikucilkan di AS ya mungkin, tapi bagi dunia saya kira tidak mungkin teman-teman. Next, namun penting untuk dicatat bahwasanya meskipun terjadi lonjakan awal setelah keputusan SEC, XRP telah kehilangan semua keuntungannya. Harga telah kembali ke tingkat yang terlihat sebelum hasil positif pengadilan. Jadi harganya kembali normal ya teman-teman, jadi 0,05 tadi ya teman-teman. Meniadakan pertumbuhan pasca keputusan SEC. Penarikan kembali setelah ini membuat investor dan juga para pemegang saham cemas tentang lintasan harga XRP di masa yang akan datang. Salah satu metrik utama yang menarik perhatian bahwa analis adalah Relative Strength Index atau RSI ya teman-teman. Dari XRP, RSI-nya dari XRP adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga yang ada di pasaran teman-teman. Biasanya RSI di bawah 30 menunjukkan bahwasanya suatu aset mungkin mengalami sebuah oversold ya atau jenis jual, sehingga menunjukkan potensi kenaikan harga. Sebaiknya RSI di atas 70 mungkin mengindikasikan kondisi jenuh beli. Anjloknya RSI untuk XRP bisa menjadi tanda kelegaan bagi para pemegangnya, mengisyaratkan potensi koreksi harga ke atas dalam waktu yang akan dekat. Dan ini juga ada teman-teman berita tentang Ethereum yang mungkin akan melonjak ke atas ya teman-teman. Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua setelah BTC ya teman-teman. Berdasarkan kapitalisasi pasar baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda potensi pemulihan setelah penurunan tajam ke level hingga 1.508 dolar. Ethereum telah membuat pemantulan yang menjanjikan mendekati angka sekitar 1.700 ya teman-teman, 1.700 dolar. Pergerakan ini telah memberikan kelegaan bagi banyak investor yang telah memantau dengan cermat kinerja aset tersebut. Kalau Ethereum saya sudah tidak ragu teman-teman. Kenapa? Karena sudah banyak sekali blockchain yang dibangun di atasnya teman-teman, berupa layer kedua. Ada Shiba Inu, ada Matic, dan beberapa yang lainnya teman-teman, saya lupa. Kemudian salah satu indikator penting yang sering dirujuk oleh para trader dan analis adalah Exponential Moving Average atau EMA. EMA 200 mingguan untuk Ethereum saat ini berada di sekitar level harga 1.600 ya teman-teman. 1.618 dolar. Perlu dicatat bahwasanya harga terendah Ethereum baru-baru ini tidak jauh dari EMA ini, menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin bertindak sebagai bentuk dukungan terhadap mata uang kripto. Namun meskipun EMA memberikan wawasan berharga mengenai potensi level support dan resistance, EMA bukanlah solusi yang mudah. Exponential Moving Average ini mewakili pergerakan harga rata-rata selama periode tertentu dan terkadang tertinggal dari kondisi pasar yang sebenarnya. Ya teman-teman, seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya bahwasanya tidak ada
istilahnya analisis yang benar-benar valid 100% teman-teman. Ini analisis teknikal kayak gini pun juga nggak bisa valid 100%, mungkin cuma 20% ataupun lebih ataupun kurang. Bahkan analisis fundamental sekalipun, dimana seperti kita tahu bahwasanya Ethereum itu memiliki fundamental yang sangat-sangat bagus teman-teman. Memiliki banyak sekali jaringan blockchain yang dibangun di atasnya, layer 2 yang ada di atasnya, ya bahkan layer 0 yang juga bisa nyambung istilahnya sesuai dengan Ethereum Virtual Machine kayak gitu. Akan tetapi juga nggak bisa dipastikan tentang berapa nilai ya value dari harganya tersebut teman-teman. Pada data terbaru Ethereum diperdagangkan sekitar 1.644,59 dolar ya. Pemantulan baru-baru ini dari level 1.580 ke harga. Oh berarti naik teman-teman. Menunjukkan potensi pergeseran momentum. Jika Ethereum dapat memberitakan potensinya di atas EMA 200 mingguan, hal ini mungkin menjadi memperkuat argumen bahwa level ini bertindak sebagai bentuk support. Dan kalau Ethereum naik biasanya teman-teman layer 2-nya pun juga ikutan naik teman-teman. Nggak tahu naiknya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya pasti ada kaitannya antara Ethereum dengan Shiba Inu, karena Shiba Inu dengan Shibarium-nya adalah merupakan layer 2 dari Ethereum. Next teman-teman, berita selanjutnya akan saya bahas kembali tentang Shiba Inu. Jadi gini teman-teman, ada 708 miliar SHIB ditarik dari Gemini. Ada hasil besar atau hasil tangkapan besar. Oh ini orang lagi ngambil teman-teman, ya berarti cash, apa namanya itu, take profit teman-teman. Take profit atau bukan ya teman-teman. Whale Alert telah melaporkan bahwa jumlah besar koin meme Shiba Inu sedikit kurang lebih yaitu 710 miliar ya SHIB ditarik dari pertukaran kripto utama Gemini dengan alamat anonim yang seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Seperti ada tulisan ini. Ini informasinya dari Whale Alert. Kita bacakan teman-teman bahwasannya jumlah 708 triliun 708 miliar 416 juta 119.061 SHIB setara dengan sekitar kurang lebih ya 5.900.000 dolar ya menurut Etherscan. Ada penarikan SHIB lain dari bursa yang sama tapi jumlahnya jauh lebih kecil ya teman-teman, ada sekitar 48 jutaan SHIB. Jadi secara keseluruhan teman-teman paus anonim tersebut memindahkan setelah dugaan pembelian total 708 miliar Shiba Inu dari platform yang dimiliki dan dijarinkan oleh si kembar kripto Winklevoss kayak gitu teman-teman. Nah, khususnya ini terjadi setelah paus anonim menarik dana yang disebutkan di atas melakukan 2 transaksi mengirimkan 708 miliar SHIB ditambah 1,2 juta SHIB ke dompet lain yang tidak dikenal. Dompet penerima sekarang menampung sekitar 4.800-an lebih SHIB ya teman-teman. Alamat ini tidak aktif sampai sekarang menurut Etherscan. 2 transaksi pertama dilakukan 250 hari dan 16 jam yang lalu. Udah lama banget ya teman-teman ya, hampir 1 tahun ini. Transfer ke dompet yang terbangun ini menunjukkan bahwasanya pos ini sedang mencoba merombak kepemilikan SHIB mereka, atau mungkin berarti sudah lama nggak diaktifkan teman-teman dompet ini, kemudian aktif kembali setelah kurang lebih 250 hari 16 jam. Mencoba merombak kepemilikan SHIB mereka, atau mungkin telah menjual 708 miliar SHIB ini ke pemegang yang lainnya. Awan pekan ini Whale Alert membagikan data tentang beberapa transfer besar SHIB lainnya yang masing-masing membawa lebih dari 4,6 triliun SHIB. Transaksi ini juga dilakukan antara alamat anonim. Oke, ini ada hal lain yang menarik teman-teman, bahwasanya puluhan juta Shiba Inu dibakar ya. Sementara itu komunitas SHIB terus mengirimkan token Shiba Inu ke dompet buntu atau dompet mati ya teman-teman. Menurut situs pelacakan ShibBurn, selama waktu kurun 24 jam terakhir ada sekitar 47 jutaan 400 dan seterusnya ya, 47 jutaan token SHIB telah ditransfer ke alamat Inferno atau alamat dompet mati, ya dimana token tersebut akan dikunci secara permanen, dimasukkan nggak bisa dikeluarkan, berarti sudah hilang kayak gitu teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya pembakaran memang tidak secara langsung mempengaruhi dari harga suatu token tersebut, akan tetapi memang sebuah pembakaran token ini bisa mengurangi token yang beredar di pasaran, dan dengan diharapkan semakin langkanya suatu token maka bisa diharapkan semakin naik harganya karena pengaruh dari supply dan demand. Semakin berkurang supply-nya maka bisa dikatakan demand-nya pun juga akan semakin naik teman-teman. Pembakaran ini telah mendorong tingkat pembakaran SHIB turun sedikit lebih dari 50% dibandingkan dengan jumlah SHIB yang dihilangkan kemarin. Jadi potongan terbesar SHIB yang dibakar berisi sekitar 12 juta lebih SHIB dan juga 11 juta SHIB dengan total 13 transaksi pembakaran yang dilakukan per ShibBurn. Tujuan dari pembakaran token adalah untuk mencoba mengurangi sebagian besar pasokan koin yang beredar.
Jika pasokan koin menyusut secara teori, hal ini dapat membuat koin menjadi semakin langka sebagai asetnya teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dengan permintaan yang tetap tinggi, oleh karena itu diperkirakan akan terjadi seperti lonjakan harga, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf teman-teman, saya tadi agak berteriak karena biasanya kalau ada anak kecil lewat itu bisa teriak-teriak juga, maka saya harus berteriak juga. Pada saat penulisan ini si buy ini diperdagangkan pada sekitar 0,008322 setelah menunjukkan peningkatan hampir 2% dalam 24 jam terakhir. Oke teman-teman, itulah tadi sekelebat info dua berita ya dari Shiba Inu yang saya ambilkan dari harian You.Today untuk konten kita kali ini, konten maraton kita kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nyimak video dari Marvel dan Ali TV. Ingat teman-teman bahwasannya tetap senantiasa DIY atau do your own research. Juga teman-teman perlu melakukan riset mandiri. Selain itu teman-teman perlu diketahui bahwasannya konten ini bukanlah konten untuk mengajak kita untuk melakukan investasi, aset jual beli atau apapun ya teman-teman. Konten ini hanyalah konten berita dan juga hiburan atau informasi semata. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Dan jika teman-teman suka silahkan mohon dukungannya untuk memberikan komen, like dan juga subscribe-nya. Dan saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.